Bank adalah suatu Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit baik dengan alat pembayaran sendiri dengan uang yang diperolehnya dari orang lain maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukaran uang berupa uang girang. Selanjutnya saya serahkan ke rekan saya. Boleh di next slide. Baik, sejarah Bank Dunia. Ini dibagi menjadi beberapa poin, mulai dari abad ke-18 sebelum Masehi sampai dengan abad 19 sampai 20 Masehi pada saat ini. Boleh di next. Baik, untuk abad ke-18 sebelum Masehi, bentuk bank masih berupa rumah ibadah. Kenapa rumah ibadah? Karena pada zaman itu masih kuat doktrin mengenai kecil kemungkinan dapat terjadi pencurian jika barang-barang berharga itu diletakkan di rumah ibadah. Lalu poin yang kedua, aset yang disimpan masih berupa emas. Lalu poin ketiga, rumah ibadah dipilih karena kemungkinan kecil mencuri dalamnya, seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Lalu poin yang keempat ini, pertama ada bank itu yang masih berbentuk rumah ibadah itu di Mesir. Itu ada pada masa kepemimpinan Hammurabi di Babilonia, yang mana saat itu telah dibuat catatan pinjaman oleh para pendeta. Catatan pinjaman dari para pendeta itu yang menjadi cikal bakal bank sebagai tempat penyimpanan barang berharga dan juga pertukaran barang. Boleh di next. Lalu pada abad ke-40 Masehi, perbankan ini mengalami perkembangan yang cukup signifikan, terutama di Yunani. Lalu perbankan ini melayani diantaranya itu melayani peminjaman, simpanan, penukaran uang, serta layanan penguji keaslian dan juga kemurnian uang atau koin sebagai alat tukar. Lalu Kekaisaran Roma ini mulai terinspirasi dari perkembangan pesat yang dialami oleh Yunani, sehingga Roma juga mulai mengatur kegiatan perbankan mereka ini secara menyeluruh. Namun perbankan Roma ini terhenti ketika mereka ini kalah perang di abad 40 Masehi, dan para penguasa di sana melarang penarikan bunga di gereja Katolik. Boleh di next. Lalu pada abad ke-12 sampai dengan 14 Masehi, banyak bankir di Italia memberikan pinjaman serta mempelajari yang namanya itu debit dan juga kredit. Lalu di tahun 1171, Bank Valencia menjadi bank pertama di Eropa, disusul dengan Bank of Barcelona dan juga Bank of Genoa di tahun 1320. Lalu di abad ke-14 Masehi terdapat keluarga bersaudara kaya di kota Florence, Italia yang memberikan pelayanan penerimaan uang dan menyalurkannya kepada rentenir. Next. Di abad ke-15 sampai 16 Masehi, keluarga Medici mendirikan Medici Bank, ya, dan Medici Bank ini menjadi perbankan terbesar di Eropa pada masa itu. Dan Medici Bank ini menjadi bank pertama yang mendunia. Kalau tadi Bank Valencia, terus Bank of Barcelona dan Genoa itu masih sebatas Eropa, tapi di Medici Bank ini sudah menjadi bank pertama yang mendunia. Lalu meski mengalami penurunan karena politik, keluarga Medici ini sukses bernegosiasi dengan para bankir di Italia dan negara-negara sekitar hingga mereka ini berhasil mendapat bunga 45% per tahun. Next. Lalu di abad ke-16 Masehi, pemerintah setempat mendirikan yang namanya itu Piazza Bank di Venice, Italia tahun 1587 dengan tujuannya untuk menciptakan alat pembayaran bukti kertas, surat berharga, dan juga cek. Lalu pada masa tersebut, beberapa lembaga bank itu menawarkan metode pembayaran lain. Itu contohnya seperti Wesel dan juga Promes.
Lanjut. Lalu di abad ke-17 dan sampai 18 Masehi, pada masa tersebut ini sudah banyak bermunculan bank-bank nasional. Lalu di bank di Venice ini tidak hanya digunakan sebagai deposito atau penerbitan cek, tapi juga digunakan sebagai pengelola keuangan negara. Dan bank pemerintah terus bermunculan dan berkembang di sejumlah negara. Ini diantaranya ada di Swedia dan juga di Inggris, Bank of Sweden dan juga Bank of England. Next. Lalu pada abad ke-19 sampai 20 Masehi, bank pemerintah terus mengalami perkembangan dan mendesak para bankir perorangan untuk dapat bergabung dan bekerja sama membentuk bank-bank besar seperti sekarang ini. Lalu di abad tersebut, pencetusan fasilitas keuangan itu khusus berada di bidang pertanian dan juga industri, yang mana menjadi cikal bakal terbentuknya bank koperasi. Lalu di tahun 1920, ada konferensi di Brussels, Belgia, yang mana ini didukung oleh Liga Bangsa-Bangsa, berpendapat bahwa setiap negara harus memiliki bank sentral dan menggunakan uang kertas sebagai sistem mata uang agar dapat menghemat pemakaian emas. Next. Lalu ini ada sejarah Bank di Indonesia di tahun 1828. Ini masih berbentuk pemerintah Hindia Belanda mendirikan De Javase Bank yang berperan sebagai bank sentral. Lalu tahun 1953, De Javase Bank ini berganti nama menjadi Bank Indonesia dan mengalih fungsikannya. Lalu pada saat itu Bank Indonesia memiliki tiga fungsi utama, diantaranya sebagai sistem pembayaran, perbankan, dan juga moneter. Next. Tahun 1968 ada undang-undang yang mengatur tentang Bank Indonesia. Ini diterbitkan oleh pemerintah dan berisi tentang aturan tugas dan kedudukan Bank Indonesia. Undang-undang tersebut juga bertujuan sebagai pembeda dengan bank komersil. Lalu di tahun 1999, wewenang dan tugas utama baru Bank Indonesia adalah mencapai dan menjaga nilai rupiah agar tetap stabil. Wewenang tersebut ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Next. Lalu ini tahun terakhir di 2008, pemerintah melakukan amandemen dengan menerbitkan Perpu pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 terkait perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 dengan tentang Bank Indonesia sebagai solusi untuk memelihara stabilitas sistem keuangan negara. Next. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih Raka. Selanjutnya ada jenis-jenis bank. Yang pertama ada bank komersil. Bank ini melayani masyarakat umum dengan berbagai layanan seperti tabungan, pinjaman, dan pemrosesan transaksi harian. Contohnya seperti Bank BCA, Bank BRI, dan Mandiri. Lalu ada bank sentral. Bank sentral bertanggung jawab atas pengendalian ekonomi suatu negara, mengatur uang beredar, dan menjaga stabilitas mata uang. Contohnya seperti Bank Indonesia dan Federal Reserve. Boleh di next. Oke, selanjutnya ada Bank Syariah. Bank ini beroperasi sesuai prinsip-prinsip syariah Islam dengan produk dan layanan yang tidak melibatkan bunga dan aktivitas yang diharamkan. Contohnya seperti Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri. Lalu yang terakhir ada bank milik negara. Bank ini dimiliki dan dioperasikan oleh pemerintah suatu negara dan seringkali memiliki peran penting dalam mendukung ekonomi nasional. Contohnya seperti Bank Negara Indonesia. Boleh di next. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, di sini ada kegiatan-kegiatan bank, yang mana kegiatan bank ini terbagi menjadi 3, ada menghimpun dana atau funding, lalu ada juga memberikan jasa-jasa bank lainnya, service, dan yang ketiga itu menyalurkan dana ke masyarakat, lending, kredit. Untuk funding ini yang pertama ada giro, deposito berjangka, tabungan, dan juga sertifikat deposito. Lalu yang service ada 3 poin, menerima
setoran-setoran, menerima pembayaran-pembayaran, dan juga berkontribusi dalam pasar modal. Lalu di lending, bank juga berperan dalam menyalurkan dana kembali ke masyarakat. Ini dilakukan melalui pemberian pinjaman kepada individu, perusahaan, atau entitas lainnya yang membutuhkan modal untuk berbagai keperluan seperti contohnya itu usaha bisnis, pembelian rumah, ataupun pendanaan proyek. Bank ini juga biasanya mengenakan bunga atau biaya atas pinjaman ini sebagai sumber pendapatan. Next. Ya, bisa dilanjutkan oleh yang lain. Oke, selanjutnya itu ada kegiatan-kegiatan dari Bank Sentral. Yang pertama itu ada Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua itu ada mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dan yang terakhir itu ada mengatur dan mengawasi bank lainnya. Boleh di Nah, selanjutnya itu ada BPRS, yaitu Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan disebutkan bahwa BPR Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Nah, kegiatan dari BPRS itu yang pertama ada menjalankan seluruh kegiatan bank dengan prinsip syariah berdasarkan aturan Bank Indonesia. Yang kedua itu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat atau nasabah. Yang ketiga itu menghimpun dana nasabah ke bank syariah lain dalam berdasarkan semua akad syariah. Dan yang terakhir itu memindahkan uang dengan tujuan untuk kepentingan bank sendiri atau untuk kepentingan nasabah melalui rekening BPRS lain yang ada di bank umum syariah atau bank umum konvensional. Boleh di next. Nah, yang selanjutnya itu ada kegiatan-kegiatan dari BPR. Nah, BPR itu singkatan dari Bank Perkreditan Rakyat. Kegiatan-kegiatannya itu yang pertama ada menghimpun dana dalam bentuk simpanan seperti deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Yang kedua itu ada memberikan kredit kepada nasabah. Yang ketiga ada menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Yang terakhir itu ada menaruh dana dalam bentuk sertifikat deposito, sertifikat Bank Indonesia, dan yang terakhir ada sertifikat deposito berjangka. Boleh di next. Oke, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih Salma. Selanjutnya izin pendirian dan bentuk hukum bank. Jadi untuk mendirikan suatu perusahaan dalam bentuk apapun pasti mendapatkan izin dari instansi yang terkait terlebih dahulu, seperti itu. Begitu juga dengan perbankan. Bank sebagai suatu badan usaha yang menghimpun dana dan menyalurkan dana dari masyarakat dalam berbagai bentuk. Semua itu tentu membutuhkan banyak persyaratan dalam pelaksanaannya. Persyaratan ini sangat penting untuk melindungi kepentingan masyarakat, terutama terhadap nasabah bank. Sebelum mendirikan atau melakukan kegiatan perbankan, haruslah memperoleh izin dari Bank Indonesia dan harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen, yang bebas campur tangan pemerintah ataupun pihak lain, mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, mengatur dan mengawasi perbankan dan semua masalah tentang moneter, seperti itu. Boleh di next slide. Izin pendirian bank umum dan BPR biasanya diberikan sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Persyaratan yang wajib dipenuhi menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah yang pertama, susunan organisasi dan kepengurusan, yang kedua ada permodalan, yang ketiga kepemilikan, yang keempat keahlian di bidang perbankan, dan yang kelima kelayakan rencana kerja. Boleh di next slide. Baik, semua persyaratan dan tata cara perizinan bank di atas ditetapkan oleh Bank Indonesia atau Bank Sentral. Pada pasal 3 PBI nomor 6 tahun 2004 menjelaskan bahwa bank hanya dapat didirikan dengan izin Bank Indonesia dalam 2 tahap. Yang pertama ada persetujuan prinsip, yaitu persetujuan yang dilakukan
untuk persiapan pendirian bank. Contohnya seperti rancangan akta, terus daftar kepemilikan, rencana organisasi, dan lainnya. Yang kedua ada izin usaha. Izin usaha itu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha bank setelah persiapan pendirian bank selesai dilakukan. Contohnya seperti akta pendirian badan hukum, data kepemilikan, daftar susunan komisaris, dan sebagainya. Boleh di next slide. Selanjutnya bentuk hukum bank. Di samping izin yang telah diajukan, maka permohonan dapat memilih bentuk badan hukum yang diinginkan yang telah ditentukan. Pemilihan bentuk badan hukum ini tergantung dari jenis bank yang dipilihnya. Masing-masing bentuk badan mempunyai kelebihan dan kekurangan. Dan ada beberapa bentuk hukum bank yang dapat dipilih jika mendirikan bank sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Bentuk badan hukum bank berarti bank memiliki pertanggungjawaban sendiri, menuntut dan dituntut di muka pengadilan. Berbadan hukum, sah di mata hukum, memiliki harta kekayaan sendiri yang tersisa dari hak dan kewajiban para pengurus, anggota, dan pendirinya. Boleh di next slide. Baik, bentuk badan hukum bank dapat disesuaikan sesuai ketentuan. Badan hukum bank sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bentuk badan hukum bank umum yaitu yang pertama ada perseroan terbatas, yang kedua ada koperasi, yang ketiga ada perusahaan daerah. Sedangkan bentuk hukum untuk bank perkreditan rakyat yang diatur dalam pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, ketentuan tersebut tidak mengalami perubahan, yaitu yang pertama perusahaan daerah, yang kedua koperasi, yang ketiga perseroan terbatas, dan yang terakhir bentuk yang diterapkan oleh peraturan pemerintah. Boleh di next slide. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Silakan. Baik, selanjutnya ada jenis kantor bank. Yang pertama ada kantor pusat. Pengertiannya ini sebagai tempat utama berlangsungnya suatu kegiatan perencanaan hingga pengawasan sebuah bank. Fungsinya sebagai pengelola operasi inti bank, pengambilan keputusan strategis, manajemen risiko, dan koordinasi operasi seluruh jaringan cabang. Tujuannya untuk memberikan arahan, dukungan, dan pengawasan kepada seluruh unit bisnis bank. Next. Selanjutnya ada kantor cabang penuh, pengertiannya sebagai kantor cabang yang secara lengkap dalam memberikan jasa layanan bank. Fungsinya untuk memberikan layanan perbankan langsung kepada pelanggan seperti pembukaan rekening, penarikan tunai, dan pemberian pinjaman. Tujuannya sebagai menyediakan layanan pelanggan sehari-hari dan mengelola transaksi harian. Selanjutnya, kantor cabang pembantu. Pengertiannya sebagai kantor cabang yang berada di bawah pengawasan kantor cabang penuh, kegiatan jasa bank yang dilayani hanya sebagian saja. Fungsinya mendukung operasional bank pusat dengan mengumpulkan data keuangan, menyediakan laporan keuangan, dan mendukung audit internal. Tujuannya untuk mendekatkan layanan dan pemberdayaan perbankan ekonomi kepada nasabah wilayah tertentu. Selanjutnya. Dan yang terakhir ada kantor kas, pengertiannya sebagai kantor bank yang paling kecil atau kegiatan jasa layanan banknya hanya meliputi teller atau kasir saja. Fungsinya untuk memenuhi kebutuhan nasabah dalam transaksi tunai dan mengelola dana tunai yang ada di dalamnya. Tujuannya untuk memberikan layanan langsung kepada nasabah dengan memproses segala transaksi tunai yang akurat dan aman. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, berikutnya ada fungsi bank. Fungsi bank secara keseluruhan yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat yang banyak. Next slide. Selanjutnya ada fungsi dari bank sentral, yaitu mencapai stabilitas rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Next slide. Selanjutnya ada dari fungsi bank perkreditan rakyat, yaitu membantu percepatan pembangunan desa, memberikan kesempatan yang sama, dan pemerataan untuk membuka usaha. Yang terakhir ada memberikan pengetahuan tentang perbankan kepada masyarakat luas.
Selanjutnya ada fungsi bank umum atau bank komersial, yaitu fungsinya menerima himpunan dana dari masyarakat berupa simpanan, tabungan, giro atau deposito, menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit, melayani jasa pembayaran atau bill payment, melayani jasa pengiriman uang, melayani jasa penampungan pembayaran tagihan atau collection, dan yang terakhir melayani jasa penitipan barang berharga atau safe deposit box. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Lalu selanjutnya ini ada peran dan kontribusi lembaga keuangan. Yang pertama ini ada dari lembaga keuangan sendiri yaitu bank. Yang pertama ada intermediasi keuangan. Maksudnya ini bank berperan sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana atau nasabah yang menabung dengan pihak yang membutuhkan dana atau yang disebut juga nasabah peminjam. Lalu yang kedua ini ada penyediaan likuiditas, di mana bank ini menyediakan fasilitas likuiditas kepada para nasabah yang mereka punya melalui rekening tabungan seperti tabungan, cek atau kartu debit. Lalu yang ketiga ada fasilitas pembayaran, di mana bank mempunyai peran sebagai alat pembayaran seperti cek, kartu kredit, kartu debit, dan transfer elektronik. Lalu yang keempat ini ada pengembangan ekonomi, di mana bank memberi dukungan keuangan kepada berbagai sektor ekonomi, termasuk dalam industri, pertanian, perumahan, maupun usaha kecil. Lalu yang kelima ini ada keterlibatan dalam kebijakan moneter, di mana bank sentral atau beberapa bank komersial lainnya ini memiliki peran dalam melaksanakan kebijakan moneter suatu negara. Lalu yang keenam ada penghimpunan dana, di mana bank menghimpun dana dari berbagai sumber, termasuk simpanan nasabah, sertifikat deposito, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ini ada peran dan kontribusi lembagaan pada lembaga non-bank. Yang pertama ada intermediasi keuangan alternatif, di mana lembaga keuangan non-bank ini berperan sebagai perantara keuangan alternatif yang membantu para individu atau para pengaksesnya dari berbagai sumber di luar perbankan tradisional. Lalu yang kedua adanya mengurangi penimbunan dana. Lalu yang ketiga ini ada pengembangan pasar modal, di mana KNB ini seperti perusahaan atau manajer investasi berkontribusi pada perkembangan pasar modal dengan membantu investasi, membeli dan menjual saham seperti obligasi atau instrumen keuangan lainnya. Lalu yang ketiga ini ada investasi, di mana LKNB ini seperti pasangan memiliki modal ventura dan perusahaan pembiayaan yang dapat berinvestasi dalam bisnis-bisnis yang berkembang atau proyek yang spesifik. Lalu yang kelima ada mengurangi resiko, di mana LKNB ini seringkali menawarkan produk-produk asuransi atau produk uang lainnya yang membantu individu atau perusahaan mengelola resiko mereka. Lalu yang keenam ada penyediaannya layanan pembayaran alternatif. Yang ketujuh ada membantu resiko rumah tangga. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, sudah dipaparkan semua penjelasan mengenai ruang lingkup lembaga keuangan. Selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab. Bagi rekan-rekan semua yang memiliki pertanyaan mengenai pembahasan kita pada kali ini, boleh raise hand terlebih dahulu, baru memberikan pertanyaan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Nanti boleh bantu catat ya teman-teman kelompok 2 pertanyaannya. Boleh nih dari Said. Baik, sebelumnya ingin berterima kasih atas kelompok 2 yang sudah mempresentasikan materinya sangat baik. Saya ingin bertanya di slide 18 tadi kan ada jenis-jenis bank, salah satunya bank syariah, yaitu bank yang beroperasi sesuai prinsip-prinsip syariah Islam ya. Saya ingin bertanya aja apakah bank-bank syariah di Indonesia ini telah sepenuhnya menjalankan prinsip-prinsip yang ada dalam Islam gitu. Kalaupun iya, boleh tolong disebutkan
alasan kenapa. Terima kasih. Baik, terima kasih Said atas pertanyaannya. Kita tampung terlebih dahulu. Boleh kepada penanya yang lain dari kelas B atau kelas A atau kelas B dipersilakan. Baik, ini ada penanya kedua ya, dari Giovanni. Boleh Giovanni? Baik, terima kasih sebelumnya kepada teman-teman kelompok penyaji. Saya Giovanni dari kelas A ingin bertanya. Tadi kan sudah disebutkan ada bentuk badan hukum bank umum ya, ada PT, koperasi, dan perusahaan daerah. Pertanyaan saya lebih kepada badan hukumnya ya. Jadi, apakah ada konsekuensi hukum yang dihadapi bank umum tersebut jika jika bank tersebut melanggar regulasi? Seperti itu aja pertanyaannya. Apakah sudah jelas pertanyaannya, teman-teman? Cukup jelas atas pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini saya izin bacain dulu, ada yang DM ya, direct message ke saya dari Rafli. Dari Raflian Saputra. Ini pertanyaannya, mengapa Bank Syariah Indonesia kurang diminati masyarakat, padahal mayoritas penduduk kita adalah beragama Islam? Sampai-sampai pemerintah harus melakukan merger terhadap 3 bank syariah menjadi Bank Syariah Indonesia demi memperkuat eksistensi perbankan syariah di Indonesia. Mungkin teman-teman kelompok gue bisa dicatat dulu ya. Soalnya dia menyampaikannya lewat DM bukan chat. Oh, lalu ada lagi yang DM atas nama siapa ini? Atas nama Amelia dari kelas B. Terkait ini ya, Bapak. Di PPT sudah dijelaskan apakah dari BPR atau BPRS ada persamaannya. Dari Amel itu aja sih. Terus ada lagi dari Hakim. Menurut kalian apakah banyaknya bank komersil di suatu negara mempengaruhi keadaan ekonomi negara tersebut? Mungkin sementara dicukupkan dulu 5 dulu ya. Nanti kalau sudah terjawab semua, baru ke teman-teman yang lain. Ini masih ada yang, sorry ini siapa yang resen? Dari Gustiar ya. Gustiar dan teman-teman yang lain, mohon minta waktunya sebentar ya untuk mendiskusikan jawabannya. Terima kasih.
Ini eh sudah dimulai sesi tanya jawabnya. Sudah Ibu, sudah ada 5 penanya tadi. Oke, ada sebentar saya catat ya. Febrian, Mentari, Erika, Gustiar. Bukan yang itu Bu, kalau yang itu belum belum Oh, eh, belum di itu ya. ya. Oke. Sementara tadi Mungkin sudah ada yang 5 yang nanya, itu atas nama Said, Muhammad Said dari kelas A, lalu ada Giovanni dari kelas A, lalu ada Raflian Saputra dari kelas B, Amelia Salsasabila dari kelas B, Hakim Nurrahman dari kelas B. oke. Em, yang nanya mungkin boleh ditampilin ya pertanyaannya. Oh iya Bu, boleh. Teman-teman kelompok 2, rekan-rekan Ditampilin bisa di PPT dibantu. pertanyaannya. Baik Bu. Sembari nunggu disiapin tampilan pertanyaan di PowerPoint, keempat orang yang sudah raise hand boleh disebutin aja ya pertanyaannya. Karena DM-nya udah nggak ada nih. Boleh ke Gustiar dulu. Halo, perkenalkan nama saya Gusti Rizky Ramadhani dari kelas A. Tadi kan dijelaskan kegiatan-kegiatan Bank Sentral yaitu melaksanakan kebijakan moneter. Yang mau saya tanya adalah bagaimana hubungan antara kebijakan moneter Bank Sentral dengan pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan bagaimana dampaknya terhadap stabilitas harga serta lapangan kerja. Apakah cukup jelas? Bisa diulang sekali lagi, Gustiar. Bagaimana hubungan antara kebijakan moneter Bank Sentral dengan pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan bagaimana dampaknya terhadap stabilitas harga serta lapangan kerja. Baik, cukup jelas. Terima kasih. Oke, sama-sama.
Febrian boleh. Sorry baru kelihatan rasanya. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya Febrian dari kelas A ingin bertanya. Tadi kan di slide 17 ada bagian menyalurkan dana ke masyarakat dengan kredit dan pemberian pinjamannya bisa kepada perusahaan. Pertanyaannya, bagaimana Bank mengelola risiko kredit besar seperti pinjaman besar kepada perusahaan multinasional dan bagaimana dampaknya pada ekonomi global jika terjadi kegagalan pembayaran? Terima kasih. Boleh sekali lagi diulang pertanyaannya, Febrian? Oke. Pertanyaannya, bagaimana Bank mengelola risiko kredit besar seperti pinjaman besar kepada perusahaan multinasional dan bagaimana dampaknya kepada ekonomi global jika terjadi kegagalan pembayaran? Baik, terima kasih Febrian. Mungkin biar nggak terlalu banyak nanti kita batasi aja pertanyaannya ya. Ini udah berapa pertanyaan? Udah berapa penanya? Udah 6, Bu. Ke kelompok kalian ada berapa? Satu kelompok isinya. Isinya ada 8. Oh ya udah, berarti dua lagi ya. Dua pertanyaan lagi aja, biar masing-masing ada jatah untuk jawab pertanyaan. Operator boleh di backslide nggak? Kembali ke slide sebelumnya. 38. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari boleh ke slide 38. Slide 38 dulu, ya Salim.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Said dari manajemen A. Apakah bank syariah sudah sepenuhnya menjalani prinsip dalam Islam? Jika iya, sebutkan. Jadi saya akan menjawab di sini bersumber dari OJK, OCBC, Ciniaga, dan Mega Syariah. Bank Syariah di Indonesia sudah menjalankan prinsip-prinsip dalam Islam, namun masih ada beberapa tantangan dalam pelaksanaannya. Jadi beberapa prinsip bank syariah yang sudah dijalankan di Indonesia, yang pertama ada menghindari riba atau bunga dalam setiap transaksi yang berlaku. Lalu yang kedua menghindari praktik judi atau masyir dan ketidakpastian dalam transaksi atau gharar. Yang ketiga menghindari investasi dalam sektor yang dianggap haram seperti minuman keras, narkoba, dan perjudian. Yang keempat menghindari investasi dalam sektor yang merugikan lingkungan hidup. Yang kelima mengedepankan nilai-nilai kejujuran dan keadilan dalam bertransaksi. Lalu yang keenam menggunakan prinsip bagi hasil yang akan saling menguntungkan antara pihak bank maupun nasabah. Lalu ada tantangannya di sini yaitu adanya kurangnya pemahaman masyarakat mengenai produk-produk syariah dan masih adanya praktik-praktik yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, Bank Syariah masih harus berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai produk-produk bank syariah dan memperkuat infrastruktur supaya perbankan syariah ini dapat menjalankan prinsip-prinsip syariahnya secara optimal. Mungkin seperti itu. Apakah sudah terjawab, Said? Ya, sudah terjawab jawabannya akan. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya akan Saya mau dijawab oleh menambahkan Dr. sedikit ya. Ini memang untuk penerapan prinsip-prinsip syariah di bank syariah itu nggak bisa full semuanya ya, karena masih bersinggungan sama riba gitu. Kalau prinsip syariah kan harusnya bersih ya dari riba, nggak ada bunga gitu. Tapi pada kenyataannya memang kalau di bank syariah itu masih ada bersinggungan dengan bunga, cuma dibatasi gitu. Misalnya dia pendapatan yang berasal dari bunganya itu nggak boleh lebih dari 1% gitu. Kemudian misalkan kamu tahu ya, eh, kalau misalnya struktur modal itu kan capital structure itu ada yang terdiri dari utang dan ekuitas. Nah, kalau di bank syariah itu struktur utangnya tidak boleh lebih dari 30%. Itu karena apa? Karena kalau misalnya bank syariah semakin banyak utang, berarti kan dia kan akan bayar bunga gitu. Jadi tidak bisa lepas penuhnya dari apa namanya bunga ya. Cuma tadi dibatasi gimana caranya biar tidak terlalu, sebenarnya jadinya nggak murni-murni syariah ya jatuhnya ya. Karena saya juga ketemu sama, maksudnya saya ngobrol sama praktisi, ngobrol sama orang Bank Indonesia juga, memang di bank syariah itu tidak murni syariah gitu. Karena tetap akan bersinggungan dengan bunga tadi. Misalnya kalau bank itu, kalau kita kekurangan modal kan kita pasti meminjam dari bank gitu kan. Atau kita meminjam lah istilahnya. Kalau meminjam itu pasti ada menggunakan instrumen aset-aset finansial untuk menyimpan uangnya, dan dari penyimpan uangnya tadi dia dapat pendapatan bunga. Nah, kalau di bank syariah itu dibatasi gimana? Misalnya nih, saya punya duit, saya simpen di deposito, kan saya dapat bunga tuh. Nah, kayak gitu nih contohnya. Jadi bank itu kan ada yang dia memang perannya sebagai lembaga intermediari ya. Dia menyalurkan kredit. Hanya kalau bank itu menyalurkan kredit ada risiko yang menempel kan. Risiko yang menempel apa? Non-performing loan atau kredit yang tidak terbayarkan atau kredit yang gagal bayar. Sehingga bank itu cenderung apa namanya? eh menyimpan uang yang dia dapat dari dana kita, dari nasabah kayak kita itu di instrumen yang aman. Salah satunya di surat berharga, surat utang negara, kemudian di deposito gitu ya, yang tingkat bunganya lebih mungkin secara risiko lebih rendah ya, tapi pendapatannya pasti gitu, nggak ada risiko gagal bayar tadi kayak disalur dalam bentuk kredit gitu. Cuma ya akhirnya kan tetap dapat pendapatan bunga kan. Nah, kalau di bank syariah itu dibatasi. Beda sama bank konvensional yang ya mereka nggak membatasi pendapatan yang bersumber dari bunga, itu nggak dibatasi. Tapi kalau di bank syariah itu dibatasi. Gitu. Bisa dipahami ya, Said ya. Jadi Bisa, Bu. ini kalau prakteknya memang sulit, sulit, sulit untuk
benar-benar bisa murni syariah ya. Karena bank itu kan juga sebagai eh, perusahaan yang mencari keuntungan kan. Bank syariah ini kan juga mencari keuntungan ya. Kemudian dia juga harus menutup biaya operasional gitu. Misalnya kalau di syariah itu prinsipnya selain profit sharing juga loss sharing. Di bank syariah enggak, enggak loss sharing, enggak sharing kerugian juga. Ya rugi dong bang kalau kayak gitu ya. Kalau misalnya duit-duit yang dia salurkan dalam bentuk kredit, eh, misalnya nggak sanggup bayar nih debiturnya, ya udah kerugiannya juga ditanggung juga sama bank syariah ya langsung bangkrut ya banknya. Itu bisa dipahami? Bisa, Bu. Baik, terima kasih, Bu, Oke. penjelasannya. Terima kasih Bu atas penjelasan. Selanjutnya akan dijawab oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Hakim, di mana pertanyaannya, lebih baik mana sebuah negara terdapat banyak bank komersil di dalamnya atau satu bank komersil besar menguasai satu negara itu. Kalau menurut pendapat saya pribadi, sebenarnya nggak ada yang lebih baik dari suatu negara terdapat bank komersil atau satu bank komersil yang menguasai satu negara, karena tergantung dari faktor situasi ekonomi, regulasi, dan tujuan negara tersebut. Perlu adanya beberapa pendekatan tergantung berbagai pendekatan yang mungkin lebih efektif pada kebijakan pemerintah dan kondisi pasar, di mana ada beberapa negara yang lebih memilih banyak bank komersil untuk mendorong persaingan dan diversifikasi layanan, sementara yang lain lebih memilih untuk mengizinkan beberapa bank besar untuk menguasai pasar untuk memperkuat stabilitas sektor keuangan. Apakah menjawab, Hakim? Menjawab, Yoselin, terima kasih ya. Baik. Kamu tahu kan fungsi dari bank itu apa? Kemarin saya sempat bahas bank itu fungsinya apa? Sebagai lembaga intermediasi. Lembaga intermediasi itu lembaga yang menghubungkan antara orang-orang yang punya duit dengan orang-orang yang nggak punya duit gitu. Orang-orang yang kelebihan uang dengan orang-orang yang kekurangan uang. Nah, kekurangan uang ini berarti mereka gunakan untuk apa? Contohnya UMKM. Mereka kan kalau butuh uang untuk melakukan ekspansi, untuk mengembangkan usahanya, mereka kemana? Ke bank kan. Jadi sebenarnya bank ini membantu secara tidak langsung ya pertumbuhan ekonomi melalui apa? Kredit yang dia salurkan kepada UMKM. Jadi perekonomian itu digerakkan oleh dua sektor, sektor finansial dan sektor real. Sektor finansial itu dari peredaran surat-surat berharga. Sektor real itu dari mana, Bu? Dari perputaran barang dan jasa di satu perekonomian. Nah, gimana ada perputaran barang dan jasa kalau UMKM-nya nggak punya duit buat modal? Biar UMKM punya duit, biar pengusaha punya duit buat produksi, mereka akan mengajukan pinjaman kemana? Ke bank. Jadi itu ya peran dari bank, baik komersil, bank konvensional maupun bank syariah, ya perannya untuk lembaga intermediasi biar orang-orang yang nggak punya duit ini, pengusaha-pengusaha nggak punya duit, UMKM yang nggak punya duit, dia tetap bisa memiliki modal untuk mengembangkan usahanya. Dari usaha yang mereka kembangkan, gimana efeknya Bu? Dengan usaha yang mereka kembangkan, produksinya kan bertambah, dia bisa produksi barang dan jasa. Dengan produksi yang bertambah, dia akan menyerap tenaga kerja kan? Gitu. Penyerapan tenaga kerja akan apa? Mengurangi pengangguran. Gitu. Jadi efeknya tidak langsung seperti itu. Cuma bisa dipahami ya, Hakim ya. Iya, bisa Bu. Terima kasih Bu Destia. Oke, good.
Siapa lagi yang mau dijawab pertanyaannya? Gimana? Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Amelia. Pertanyaannya itu kan tadi di PPT udah ada perbedaan dari kegiatan BPR sama BPRS. Terusnya ada nggak sih persamaan dari BPR atau BPRS? Oke, jadi BPR merupakan lembaga keuangan bank yang menerima simpanan sebatas bentuk tabungan, deposito berjangka, atau bentuk fasilitas lain yang sederajat. Kemudian menyalurkan dana tersebut kepada nasabah sebagai kegiatan usaha dari BPR. Terusnya BPR juga menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah, sebagaimana BPRS menjalankan usahanya. BPR dan BPRS itu sama-sama merupakan jenis bank yang tidak dapat menyediakan jasa lalu lintas pembayaran. Selain itu, fasilitas pada BPR dan BPS juga tidak melingkupi pelayanan kegiatan valuta asing, simpanan giro seperti cek dan biliet giro, dan perasuransian. Jangkauan BPR dan BPRS itu terhadap nasabah juga minim dibandingkan bank umum lainnya, yaitu terbatas pada tingkat provinsi berdasarkan kebutuhan yang sederhana. Terus juga karena hal tersebut, BPR dan BPRS juga cenderung lebih cepat dalam memproses kredit pembiayaan karena seluruh pemegang keputusan berada di satu wilayah. Bagaimana Amelia? Apakah sudah terjawab? Sudah terjawab. Terima kasih banyak. Ini pertanyaannya aneh sih sebenarnya ya. Ya kalau kesamaannya sama-sama berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang menyalurkan kredit ya. Namanya aja bank perkreditan rakyat. Dua-duanya sama-sama berfungsi berperan untuk menyalurkan kredit gitu. Jadi ada bank yang ada apa BPR sama BPRS ini biasanya, jadi kan bank itu ada yang dia lebih ke corporate banking. Kalau corporate banking nasabahnya adalah nasabah korporasi gitu. Nah, kalau consumer banking dia nasabahnya nasabah individu gitu. Nasabah korporasi misalnya siapa Bu? Misalnya UNJ. Buat apa Bu? Buat payroll, pembayaran gaji gitu. Atau misalnya untuk menyimpan melakukan investasi di surat berharganya gitu di bank itu. Nah, kalau BPRS ini BPR maupun BPRS ini consumer banking. Jadi fokusnya lebih ke konsumen dan sama-sama menyalurkan kredit. Oke. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Giovanni, yaitu apakah ada konsekuensi bank hukum jika bank melanggar regulasi? Jawabannya, jika bank melanggar regulasi, maka bank dapat dikenakan sanksi administratif atau pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi administratif yang dikenakan oleh Bank Indonesia berupa teguran tertulis atau kewajiban membayar bagi bank yang melanggar kewajiban penuhan. Selain itu, lembaga penjamin simpanan juga memberikan sanksi denda per Ini hari jawab pertanyaannya siapa? Sorry. Giovanni, Ibu. Nggak ada di sini, boleh di next slide dikit ya. Pertanyaannya Gio nggak? Ini pertanyaannya Said, Rafli, Amel, Hakim, Gustiar. Iya Ibu, Pertanyaannya maaf, Gio. Ada di next slide selanjutnya. Ya, boleh di next slide biar saya kelihatan pertanyaannya Gio apa. Oke, pertanyaannya Gio, apakah ada konsekuensi bank hukum jika bank melanggar regulasi? Oke, tadi siapa yang jawab? Saya Bu. Boleh silakan diulang aja Rafli. ya Bu. Ya.
Jika bank melanggar regulasi, maka bank dapat dikenakan sanksi administratif atau pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi administratif yang dapat dikenakan oleh Bank Indonesia berupa teguran tertulis atau kewajiban membayar bagi bank yang melanggar kewajiban penuhan. Selain itu, lembaga penjamin simpanan juga memberikan sanksi denda per hari keterlambatan sebesar 0,5% dari jumlah premi yang kurang dibayarkan oleh bank. Jika bank memberikan atau menyebarluaskan data pribadi nasabah kepada pihak lain di luar badan hukum, maka bank, pejabat, atau petugas bank dapat dikenakan sanksi administratif. Apakah menjawab? Ya, cukup menjawab. Terima kasih. Iya, saya bisa sama maksudnya mulai mulai dari yang paling ringan biasanya surat peringatan gitu-gitu. Jadi ada tahapan-tahapannya ya sampai akhirnya dia dibekukan. Pasti Baik, ada konsekuensi hukumnya. baik Ibu. Terima Oke. kasih. Saya mau jawab pertanyaan dari Rafli. Pertanyaannya, mengapa Pertanyaan bank sebelumnya syariah boleh di di Indonesia ini slide-nya boleh digeser? Rafli, mana? Pertanyaan dari Rafli, Oke. mengapa bank syariah di Indonesia kurang diminati padahal mayoritas penduduk kita adalah beragama Islam. Sampai-sampai pemerintah harus melakukan merger terhadap 3 bank syariah menjadi Bank Syariah Indonesia demi memperkuat eksistensi perbankan syariah di Indonesia. Kalau dari yang saya cari dan saya tahu, ada beberapa faktor yang dapat menjelaskan kenapa bank syariah di Indonesia mungkin kurang diminati oleh beberapa bagian masyarakat meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman. Jadi salah satu faktor utama adalah kurangnya pemahaman tentang prinsip-prinsip perbankan syariah di kalangan masyarakat. Banyak orang juga yang tidak memahami bagaimana bank syariah beroperasi atau manfaat yang bisa mereka dapatkan. Selain itu juga ketidakpastian hukum. Terkadang masalah hukum terkait dengan perbankan syariah eh, dapat menjadi kendala. Jadi masyarakat mungkin merasa khawatir terhadap ketidakpastian hukum dalam produk dan layanan perbankan syariah. Terus ada juga keterbatasan produk. Beberapa bank syariah memiliki keterbatasan dalam produk dan layanan yang mereka ditawarkan dibandingkan dengan bank konvensional. Ini dapat mempengaruhi minatnya masyarakat. Dan selain itu juga ada preferensi pribadi. Jadi beberapa orang mungkin memiliki preferensi pribadi yang lebih suka menggunakan bank konvensional daripada bank syariah. Merger bank syariah menjadi Bank Syariah Indonesia mungkin merupakan upaya untuk memperkuat industri perbankan syariah di Indonesia dengan menggabungkan sumber daya dan kapasitasnya. Hal ini bisa membantu meningkatkan daya saing dan eksistensi perbankan syariah di tengah persaingan bank konvensional. Pada Rafli, apakah menjawab? Ya, Cukup menjawab, terima kasih. sebenarnya kalau misalnya bergabung ini kan mereka jadi bisa menyatukan sumber daya ya. Kemudian bisa berbagi beban. Maksudnya biaya operasionalnya jadinya bisa ditanggung bersama-sama gitu. Sebenarnya memang harusnya kayak gini sih, memang bank syariah itu dijadiin satu termasuk bank muamalat ya. Gitu. Karena kalau misalnya sendiri-sendiri mereka kan kemampuan, jadi ada istilah cadangan cadangan uang ya, maksudnya di masing-masing bank itu kan harus punya cadangan modal. Nah, kalau misalnya sendiri-sendiri berarti kan sedikit, tapi kalau misalnya dijadiin satu, di merger berarti kan makin besar. Kemudian jadi bisa memberikan layanan dengan lebih baik lagi. Kenapa di Indonesia kurang diminati? Sebenarnya mungkin karena produknya dibandingin sama bank-bank konvensional sebenarnya sudah cukup ini ya, banyak ya, sudah cukup variatif. Cuma memang kan kalau bank syariah dia akan terbentur dengan apakah produk itu
bertentangan dengan prinsip syariah atau enggak gitu. Lebih ke sana sih ya, maksudnya kalau misalnya ya, oh, yang haram itu kan emang enak ya biasanya. Cuma kan kalau yang halal itu kan jadinya bikin lebih terbatas kan. Nah, yang terbatas itu nggak semua orang suka gitu. Itu yang bikin, nah, apa bank syariah itu kurang diminati. Ya bunga tuh enak, diem aja. Misalnya kamu nyimpen, kamu punya uang nih, kamu punya warisan 1 miliar, terus kamu taruh di deposito, bunganya 6%. Itu kamu diem aja, nggak ngapa-ngapain, nggak perlu ongkang, kamu nggak perlu kerja, kamu cuma ongkang-ongkang kaki, kamu udah dapat 6% gitu bunga. Nggak ada yang orang yang nggak suka bunga tuh nggak ada. Cuma kan kalau di prinsip syariah itu nggak boleh ya, maksudnya itu haram gitu. Ya jadinya ya produk-produk yang ditawarin juga jadi terbatas gitu. Oke. Bisa dipahami ya. Oke. Sudah semua terjawab? Belum, Ibu. Berapa pertanyaan lagi? 3 pertanyaan lagi. Oke, lanjut. Saya izin untuk menjawab ya, Ibu. Di slide sebelumnya. Pertanyaannya bagaimana hubungan antara kebijakan moneter bank sentral dengan pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan apa dampaknya terhadap stabilitas ekonomi dan lapangan pekerjaan. Kebijakan moneter yang diterapkan oleh bank sentral memiliki hubungan erat dengan pertumbuhan ekonomi jangka panjang karena mempengaruhi mekanisme dalam suku bunga, investasi, konsumsi, nilai tukar, serta inflasi. Dan kemudian dampaknya bagi stabilitas ekonomi, kebijakan moneter yang bijaksana dapat membantu menjaga stabilitas ekonomi dengan menghindari fluktuasi yang berlebihan seperti inflasi yang tinggi atau rendah yang disebabkan oleh perubahan berlebihan dalam penawaran uang. Kemudian dalam lapangan kerja ini, kebijakan moneter juga berdampak pada lapangan pekerjaan ketika bank sentral merespon dengan tepat terhadap perubahan kondisi ekonomi, itu akan membantu mengurangi tingkat pengangguran. Terima kasih, Bu. Oke, tadi jawab pertanyaan siapa? Gustiar, Ibu. Terus ya, hubungan antara kebijakan moneter bank sentral dengan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dampaknya terhadap stabilitas ekonomi dan lapangan pekerjaan. Ini bukannya udah saya kebijakan moneter apa? Penentuan tingkat suku bunga kan? Ini kan bukannya udah saya sering singgung ya, gimana pengaruh tingkat suku bunga dengan bagaimana pola konsumsi masyarakat. Kalau misalnya tingkat suku bunga tinggi, orang mau nabung kan? Tingkat suku bunga simpanan ya. Tingkat suku bunga simpanan tinggi, orang lebih pilih nabung ya daripada spending. Spending itu konsumsi belanja gitu. Kalau misalnya orang lebih suka nabung, perekonomian bergerak nggak kira-kira? Orang nggak belanja. Kalau orang nggak belanja, kira-kira di Tanah Abang, di Tamcit, ramai nggak? Enggak, Bu. Konsumsi menurun. Nggak. Kalau orang nggak suka belanja, di Tanah Abang, di Tamcit itu sepi. Kalau sepi, itu pedagang punya duit nggak untuk produksi? Orang nggak ada yang beli kan barangnya, jadi stagnan ya. Pertumbuhan ekonominya jadi stagnan. Ngerti ya pengaruhnya ya? Nah, kalau misalnya kaitin sama tingkat suku bunga pinjaman gimana, Bu? Tadi kan tingkat suku bunga simpanan ya. Kalau tingkat suku bunga pinjaman gimana? Kalau misalnya tingkat suku bunga pinjaman rendah, itu pengusaha, UMKM mau pinjam nggak ke bank? Mau, Bu. Lebih dari Mau, karena tingkat suku bunga pinjamannya kecil gitu. Kalau misalnya mereka pinjam duit ke bank, bunganya kecil. Sehingga apa? Pengusaha UMKM berbondong-bondong pinjam duit ke bank untuk apa ya? Untuk ekspansi, untuk menambah modalnya gitu. Kalau modal mereka bertambah, mereka bisa produksi lebih banyak lagi. Kalau mereka produksi lebih banyak lagi, apa yang terjadi dengan perekonomian? Perekonomian bergerak ya.
gitu. Karena kalau mereka produksi lebih banyak, mereka kan membuka lapangan pekerjaan gitu. Itu tadi hubungan antara kebijakan moneter dengan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dampaknya terhadap stabilitas ekonomi dan lapangan pekerjaan. Tadi ya pengaruhnya udah sampai kalau tingkat suku bunga pinjaman rendah, orang mau pinjam ke bank, pengusaha mau pinjam ke bank, sehingga perusahaan bisa produksi lebih banyak lagi. Kalau perusahaan ekspansi memproduksi lebih banyak lagi, dia bisa membuka lapangan pekerjaan. Gitu. Bisa dipahami nggak hubungannya? Baik Bu, bisa Bu. Oke, good. Silakan lanjut. Oke, Ibu, di sini aku mau jawab pertanyaan dari Febrian dari kelas A. Pertanyaan itu, bagaimana sih bank mengelola resiko kredit secara besar seperti pinjaman dana ke perusahaan internasional? Nah, dan bagaimana juga dampak terhadap ekonomi global jika terjadi kegagalan pembayaran? Nah, menurut aku yang udah aku cari, mungkin bank bisa melakukan penilaian kredit yang cermat terhadap perusahaan internasional sebelum memberikan pinjaman kepada perusahaannya gitu. Nah, ini juga melibatkan kayak analisis keuangan, pemahaman terhadap bisnis perusahaan, dan penilaian terhadap resiko. Lalu bank juga mungkin bisa terus mantau kondisi kredit peminjaman pada perusahaan. Nah, terus selanjutnya itu apa sih dampak terhadap ekonomi global jika kegagalan pembayaran itu terjadi pada perusahaan internasional? Mungkin yang pertama adanya krisis keuangan, lalu yang kedua ada penyusutan nilai aset, dan yang ketiga mungkin adanya dampak sektor. Mungkin itu aja Bu yang bisa dijawab jawaban dari saya. Pertanyaannya Febrian ya, gimana Bang mengelola risiko kredit besar seperti pinjaman dana ke perusahaan multinasional? Kalau bank menyalurkan kredit, mereka pasti ada kolateral ya. Kolateral itu jaminan. Jadi jaminannya ini yang harus besar juga. Kalau misalnya kreditnya besar, berarti jaminannya juga harus besar yang diberikan oleh si perusahaan internasional ini gitu. Misalnya surat berharga di Treasury bills gitu misalnya. Jadi mengelola resiko ya dengan adanya jaminan kolateral. Kalau pinjam ke bank itu pasti kan harus ada yang diagunkan ya. Enggak kecuali jenis kreditnya itu KTA, kredit tanpa agunan. Kalau misalnya bukan KTA, ya harus ada yang diagunkan. Gimana dampak terhadap ekonomi global jika terjadi gagal bayar? Kalau ke ekonomi global sih tergantung perusahaannya. Tergantung perusahaannya. Tapi yang paling berdampak banknya. Kalau ke ekonomi global tergantung perusahaannya. Kalau misalnya perusahaan-perusahaan yang besar kayak Goldman Sachs, Allianz, terus apa JP Morgan, itu kalau perusahaan itu bangkrut tuh itu gonjang-ganjing ya dunia karena itu perusahaan besar gitu. Oke, next selanjutnya. Kenapa? Ibu, ini udah habis pertanyaannya. Ini masih ada satu. Rizal, boleh Rizal? Oke, perkenalkan saya Rizal dari kelas A. Tadi kan di slide 35 kalau nggak salah ya. 35 itu dijelasin tentang 35 sampai 36 apa ya kalau nggak salah. Nah, itu kan tadi dijelasin mengenai fungsi bank secara general ya, secara umum. Nah, jika kalian kaji lagi itu ada yang namanya fungsi bank secara khusus, yaitu ada agent of trust, agent of development, dan agent of service. Nah, pertanyaannya itu gimana gambaran ketiga fungsi khusus ini terjalan dalam kegiatan perbankan? Terima kasih. Udah? Itu pertanyaannya siapa, Rizal? Pertanyaannya siapa tadi yang jawab? Itu Rizal yang bertanya, Bu. Baru pertanyaan baru lagi. Oh iya. Siapa yang mau jawab? Udah ditulis belum pertanyaannya? Itu Bu, sudah Bu. Oke. Siapa yang mau coba jawab? Saya coba jawab ya Bu. Oke, silakan Raka. Jadi terkait
tiga fungsi khusus tadi sebagai agent of trust, ya, agen kepercayaan, itu contoh di kesehariannya dalam kegiatan bank itu contohnya kayak bank ini memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa mereka ini merupakan tempat penyimpanan uang yang aman, tempat penyimpanan uang yang aman. Jadi bank ini memberikan rasa percaya pada masyarakat kayak menyimpan dana dan harta benda ini bisa secara aman apabila di bank, dan bisa diambil kapanpun dan dimanapun. Itu juga termasuk dari rasa kepercayaan yang diberikan bank kepada masyarakat. Lalu yang kedua itu terkait transaksi yang aman. Jadi bank ini bertindak sebagai perantara dalam transaksi keuangan, juga memastikan pembayaran yang aman dan terjamin antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Lalu yang kedua itu agent of development, agen pengembangan. Itu contohnya seperti mungkin penyaluran kredit ya, karena kan untuk penyaluran kredit itu sendiri bisa untuk membiayai proyek atau investasi dari individu atau pihak-pihak bisnis yang ingin mendorong pertumbuhan ekonomi mereka, dan itu juga memungkinkan pengembangan usaha dan proyek baru gitu. Lalu yang kedua di agent of development itu bisa juga contohnya terkait investasi dan manajemen dana ya. Jadi bank ini mengelola dana dari nasabah dan menginvestasikannya dalam instrumen keuangan atau proyek ekonomi. Dan hal tersebut juga bisa membantu menggerakkan investasi dan pengembangan dalam berbagai sektor di perekonomian sih. Lalu di yang ketiga ini ada agent of service sebagai agen pelayanan. Contohnya bisa seperti layanan keuangan. Jadi bank menyediakan berbagai layanan keuangan seperti contohnya kayak rekening, tabungan, giro, ada kartu kredit juga, atau mungkin pinjaman juga ya. Dan hal tersebut juga memenuhi kebutuhan finansial dari masyarakat dan juga pihak-pihak yang ingin berbisnis. Lalu contoh kedua terkait agent of service, bisa juga terkait edukasi keuangan. Dari bank juga dapat menyediakan edukasi dan nasihat keuangan. Menyediakan nasihat keuangan kepada para nasabah, lalu membantu mereka dalam pengelolaan keuangan pribadi dan juga bisnis yang mereka jalani. Mungkin itu contoh atau gambaran dari ketiga fungsi khusus bank ketika berjalan dalam kegiatan perbankan di sehari-harinya. Mungkin begitu kepada Rizal, apakah sudah terjawab Rizal? Terima kasih yang kedua. Oke, terima Ya, jadi kepercayaan masyarakat kepada bank itu bisa mempengaruhi kondisi perekonomian ya. Misal, apalagi kalau bank-bank itu yang efeknya sistemik. Saya kayak waktu itu Bank Senturi sampai dikasih BLBI ya, Bank Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, karena waktu itu Ibu Miranda Gultom ya waktu itu menilai bahwa kalau misalnya di Bank Senturi sampai kenapa-napa perekonomian bisa terpengaruh gitu. Itu efek sistemiknya. Maksud dari efek sistemik bahwa kalau bank itu kenapa-napa, efeknya bisa kemana-mana gitu. Bisa satu negara tuh kena gitu. Jadi agent of trust itu kalau misalnya bank kenapa-napa, orang akan cenderung melakukan penarikan secara tiba-tiba besar-besaran. Namanya istilahnya rush in. Jadi kalau misalnya kamu cari istilah itu, ada istilah rush in. Nasabah ini menarik uang mereka dari bank. Nah, itu berarti udah ada ketidakpercayaan sama bank itu untuk menyimpan. Itu pernah ada kasusnya di Bank Bukopin. Itu saya ngerasain karena saya nasabah Bukopin waktu itu. Waktu itu Bukopin mau bangkrut ya, sampai akhirnya disuntikin dana sama KB. Kalau kamu perhatiin dulu Bank Bukopin sama sekarang beda kan. Dulu Bukopin aja, sekarang namanya KB Bank. Tahu ya KB? Tahu nggak KB? KB Bank Korean Bank. Jadi itu ada suntikan dana dari KB Bank Bukopin ini. Karena waktu itu sempat hampir bangkrut
Saya aja sampai narik uang tabungan saya di Bank Bukopin dan saya nggak bisa. Jadi pernah saya ngerasain kondisi di mana uang saya tabungan di sana nggak bisa saya tarik semua gitu. Harus dicicil. Nggak bisa Bu kalau misalnya langsung ditarik semua nggak bisa. Bolehnya maksimal misalnya 10 juta sehari. Padahal kalau misalnya kita punya 1 miliar gitu, 10 juta sehari kita mau narik berapa hari? Coba. Nah, kayak gitu. Jadi dia agent of trust. Kalau agent of development tadi udah saya jelasin ya gimana bank ini berperan sebagai lembaga intermediasi yang mempengaruhi yang menghubungkan antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana dalam hal ini misalnya UMKM sama pengusaha. Itu terus agent of service tadi dia memberikan banyak jasa, jasa penyimpanan, jasa pembayaran gitu. Oke, mungkin sudah terjawab semuanya ya. Sudah, Ibu. Selamat apa, Pak? Belum kan, Pak? Iya. Jangan. Makasih, Pak. Udah Bu, masing-masing anggota kelompok udah dapat satu. Oke, berarti sudah selesai semuanya ya. Materi presentasi sudah, sesi diskusi kita juga udah. Tadi Kausar, Zikri, tolong dicatat ada poin. Oke, mungkin kita sudahi sampai di sini ya materi untuk pasadana semuanya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Oke, Bu. Terima kasih, Bu. sama.